Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Ketika ngemis online belum ditemukan di peradaban ini, terdapat seorang pengemis offline yang mencoba meminta sumbangan untuk cacing-cacing di perutnya ke sebuah warung yang dijaga oleh Wisnu. Buset, harus banget makin nama gua. Di sana tentunya Wisnu tak memberikan uang ke bapak ini, begitu juga dengan sang istri bernama Dewi yang langsung mengusir si gembel ini dari sana. Tapi sebelum diusir, uang milik si pengemis juga diambil oleh Wisnu dengan tuduhan telah mencuri uang miliknya. Niat hati minta giveaway malah norok. Kali itu untungnya datang kakak si Wisnu bernama Nara yang memberikan pengemis ini tambahan uang agar masalah cepat selesai, sekalian agar warung Wisnu bisa semakin ramai. Karena konsepnya semakin banyak bersedekah maka semakin gacorlah uang yang didatangkan oleh yang di atas. Anja, sok bijak bener gua. Di hari itu juga terlihat Nara begitu baik dengan buildernya, bahkan ada builder yang sakit pun disuruh libur kalau perlu ambil cuti hamil meski dirinya berbatang. Kita bersyukur banget ya punya juragan sebaik juragan Rian. Bahkan si Nara juga memiliki keluarga yang anti begundal. Terlihat dari anak-anaknya yang suka menghabiskan uang bapaknya untuk liburan, bukan untuk judol seperti para beban keluarga di luaran sana. Di sisi lain, dua begundal ini yang lagi bingung nyari modal di mana, datanglah sang anak yang menambahkan kebingungan mereka. Ibu, aku beli boneka kayak teman-teman aku. Boleh ya, Bu? Itu dia, nambah lagi bingungnya nyari uang di mana. Alhasil malam harinya Wisnu datang ke rumah kakaknya untuk minjem uang buat bikin usaha baru, tapi harus terkena roastingan kenyataan dari cangkem kakaknya terlebih dahulu. Kamu itu emang orangnya malas, Wisnu. Kamu lebih mentingin tidur kamu daripada usaha kamu. Buset, merasa diceramahi gua. Sampai ia pun harus mohon-mohon ke kakaknya agar diberikan suntikan dana. Kebetulan si Nara kecipratan uang pengkorupsian anggaran negara, cuman setengahnya disedekahkan, lumayan buat bagi-bagi dosa. Dimana ternyata walaupun udah mohon-mohon, rupanya uang Nara tak keluar sepeser pun, hingga membuat Wisnu pun surrender dari sana. Abang yang baik cuy. Adik udah banyak dosa, kalau dikasih uang hasil pengkorupsian makin double dosanya. Akibat kejadian ini, di rumah Wisnu langsung menyusun rencana dengan istrinya menghancurkan keluarga Nara yang saat itu lagi jalan-jalan. Di mana-mana hatiku senang. Udah pada gede nyanyinya masih lagu anak TK anjing, DJ remake lah. Kala itu rem mobil Nara pun tiba-tiba blong, yang entah babang ini bukannya turunin transmisi dari D ke L tapi malah makin nancep gas. Sampai pada akhirnya ia menghindari sebuah motor yang hendak nagih kreditan dan berujung mobil Nara harus jatuh ke sebuah jurang beserta full satu set dengan keluarganya. Bye-bye Nara. Di sisi lain, berita mengenai Nara Wasted pun udah sampai ke telinga Wisnu, yang ternyata begundal Wisnu inilah yang mengsetting mobil Nara gas pindah ke rem sedangkan rem pindah ke gas. Anjing, Wisnu si mekanik. Dengan harapan setelah Nara meningsoi, warisannya bisa dilimpahkan ke adiknya. Mantap sekali persaingan persaudaraan. Di hari itu juga Wisnu pun melihat jenazah seluruh keluarga Nara full set yang telah wasted, mengenaskan. Padahal dalam hati ingin full ngakak melihat kesengsaraan Nara yang kini berada di neraka, kemungkinan sedang dicambuk. Emang BGGST Wisnu cuy. Di sana mereka pun mereview seluruh jenazah yang ternyata anak-anak dari Nara masih selamat. Sedangkan 5 orang wasted itu cuman emak dan bapaknya doang, sisanya para NPC yang menghadang jalan. Alhasil Wisnu dan Dewi pun jadi terbagongkan, tak jadi mendapatkan cipratan warisan. Bahkan dengan terpaksa ia menjenguk kondisi anak-anak Nara yang bernama Putri dan juga Jingga. Buset, ini mak mereka pas sambil ngidam main Magic Biniu kah? Dan mengetahui orang tuanya wasted dan kini mereka jadi tim tuh tentunya membuat mereka bersedih ria karena awalnya niat healing malah hilang. Pentingnya mengecek bagian mobil sebelum bepergian. Ketika selesainya dilakukan pemakaman, dua begundal ini mulai menyusun rencana lagi tutorial menguasai harta anak yatim piatu tanpa perlu mempertemukan anak tersebut dengan orang tuanya. Dimana pulang dari pemakaman, kini keluarga Wisnu direkrut oleh Jingga, anak yang paling tua di keluarga Nara, untuk tinggal di rumahnya. Karena kebetulan mereka habis nonton Pengabdi Setan, jadi takut nanti saat malam hari tiba-tiba ada suara lonceng berbunyi. Anjas, emak-emak pengen nyari anaknya. Namun baru aja login di keluarga baru, Dewi yang begitu begundal ini langsung membuka salam opening di rumah tersebut dengan sebuah pengekikan. Sekarang mana asisten rumah tangga kalian? Cepat panggil. Iya, Nom. Mulai sekarang kamu saya pecat dari rumah ini. Dikasih tangan buat bantu bersihin rumah malah minta bersihin sendiri.
Di sana builder pembantunya Diki secara paksa karena setelah Diki, kini pekerjaannya dilimpahkan ke Jingga agar bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk menggaji asisten rumah tangga. Baru aja direkrut udah kayak gini. Minimal tunggu seminggu dulu lah. Di sisi lain akhirnya Wisnu datang ke kebun milik kakaknya karena kini seluruh asetnya udah dia yang ngurus akibat anak-anak Nara masih bocil-bocil dan cuma bisa nonton drama Loli dan Fadel. Namun baru sehari ngurusin kebun, para buildernya udah dimaki-maki oleh Wisnu. Mulai dari babang berbaju biru dongker ini yang lagi sakit tapi dipaksa kerja rodi tanpa digaji. Emangnya leluhur bupati kita? Cuaks! Hasil karena tak mau digaji seikhlasnya, si babang ini akhirnya Diki dari sana. Lagian, mana ada orang mau kerja tanpa digaji, emangnya masih zaman penjajahan? Malam harinya saat waktunya makan malam, baru aja ingin menyantap makanan, cangkem Dewi udah lebih dulu ngereok mengeluarkan kodamnya. Itu dia, karena ternyata mereka tak diizinkan makan di meja makan, melainkan di sebuah gudang. Buset, lagi dijajah di rumah sendiri anjing. Nah keesokan harinya baru aja ingin mengejar pendidikan tapi malah disuruh pensiun. Mulai sekarang kalian nggak perlu berangkat sekolah. Tugas kalian cuman cukup nyapu, nyuci, ngepel di rumah, ngerti? Bahkan Wisnu juga tak mengizinkan mereka sekolah karena udah tak ada yang bisa dikasih kebanggaan akibat mereka mengyatimkan. Kok gelap ya? Di hari itu juga si Jingga mulai dipekerjakan di kebun milik bapaknya sendiri oleh Wisnu sampai para builder di sana terbagongkan dan kembali mengingatkan Wisnu. Oh Wisnu, saya cuma mau ngingetin, dia ini kan sudah jadi anak yatim piatu. Jingga bilek, udah bang, gue udah tahu bang, gak usah diperjelas. Dimana setelah diingatkan, kini Jingga diberikan tutorial menjadi builder yang baik dan benar mulai dari menanam sayuran sampai selesai. Dan ketika kerjaan itu kelar, Jingga yang pulang pun udah bagong melihat kondisi adiknya yang terkurung lemas tak berdaya tanpa diberikan makanan. Kak Seto mana Kak Seto? Namun alih-alih mengambilkan adiknya makanan, aduh. Putri, kau minum ya, biar kenyang. Mantap, sejak kapan air bisa bikin kenyang? Yang ada kembung. Keesokan harinya Jingga pun berusaha mencari kerjaan lain agar bisa menghasilkan uang, tapi di jalan ia malah menabrak seorang pemain timnas Garuda yaitu Babang Madun si tendangan Garuda. Dimana karena Jingga tak kenal siapa Madun dan berapa banyak trofi di rumahnya, saat berkenalan ia pun malah menolak mentah-mentah. Nama kamu siapa? Ya mungkin nanti kita bisa ketemu lagi. Maaf, aku harus pergi sekarang. Aduh nyeseknya itu. Dan ketika mencoba mengejar Jingga, datanglah Wisnu yang mencegahnya mengira kalau keponakannya ingin di-unboxing, tahu-taunya. Aduh. Pak, tenang Pak. Saya ini orang baik-baik. Saya tertarik dengan keponakan Bapak. Buset, saya tertarik dengan keponakan Bapak. Udah kayak lagi belanja di marketplace Facebook anjing. Saya tertarik, apakah masih ada? Mengetahui Madun ini orang kaya yang udah pernah membobol gawang Barcelona dengan selebrasi di depan Messi. Saat Wisnu pulang, ia pun langsung memaksa Jingga untuk menikah dengan Madun agar uang Madun kecipratan ke Wisnu. Namun awalnya Jingga yang menolak, Wisnu pun mengancam akan menjual adiknya ke pedagang asongan dan kaki lima kalau bisa dijadikan bonus buat orang yang beli sayur 20 kilo. Hasil besoknya mau tak mau si Jingga pun langsung menikah padahal umurnya masih di bawah rata-rata, bahkan masak telur dan sambal orek pun masih remedi. Semudah ini cuy dapetin woman kalau udah kaya raya. Tinggal pilih. Selesai menikah, kini Jingga pun harus meninggalkan Putri sendirian. Meskipun Jingga janji nanti setelah Madun wasted akibat kesliding Ramos di kejuaraan FIFA, ia akan membawa Putri tinggal bersamanya di rumah Madun. Kakak! Jangan tinggalin aku, Kak! Dipikir-pikir jadi bonus orang beli sayur 20 kilo gak buruk juga ya kids. Keesokan harinya Putri pun mulai mengelap kuman-kuman di lantai menggantikan kerjaan kakaknya yang sekarang tinggal berngecas ceria dengan Madun doang di rumahnya. Sementara Putri harus jadi pembantu di rumahnya sendiri mengerjakan seluruh kerjaan rumah sendirian doang. Nah ketika Putri mengepel ia pun merasakan cacing-cacing di perutnya udah pada berdemo. Namun untung ada anak Wisnu bernama Dila yang memberikan Putri kue. Tapi ketika ingin menyuapinya datanglah sang emak dan bapaknya yang langsung menghukum Putri membawanya ke suatu tempat saat tengah malam. Mulai hari ini kamu terserah mau kemana, paman dan gak mau ngurus kamu lagi. Lah, bagus lagi. Tapi Putri yang belum biasa hidup mandiri, ia pun cuma bisa teriak-teriak tanpa berpikir kebebasan apa yang ia dapatkan setelah Diki dari rumahnya sendiri. Bahkan yang lebih GG gamingnya, anak sebocil ini malah datang ke kuburan malam-malam yang letaknya di atas bukit di Cikarang. Kagak ada otak cuy. Orang diusir dari rumah mah datang ke masjid atau rumah tetangga. Ini ke kuburan.
Di sana Putri pun berhasil ditemukan oleh mantan pembantunya bernama Mpok Nina. Hasil mendengar cerita dari Putri, para warga pun langsung datang ke rumah Wisnu ya meski cuma membawa 2 orang pendekar doang. Dimana saat Wisnu keluar tentunya bacotan 2 NPC ini tak ada apa-apanya di mata Wisnu. Terlebih lagi Wisnu menyedekahi ponakannya untuk siapapun yang mau menghidupinya, hitung-hitung untuk mengurangi beras di rumah beserta air galonnya. Di sisi lain akhirnya Madun pun kena penyakit setelah kena sliding di bagian kepalanya oleh Sergio Ramos. Bahkan setelah melihat Madun sakit, kini Jingga mulai berdoa agar Madun cepat wasted. Enggak dong, mana boleh gitu cuy. Agar Madun menuju ke jalan kebenaran. Hasil Madun yang mendengar doa-doa Jingga, kini akhirnya tobat menjadi begundal yang tak peduli adik Jingga. Bahkan Madun berjanji akan merekrut Putri ketika kepalanya udah enakan. Nah, beberapa hari pun berlalu, Putri yang ketemu dengan Dila di jalan saat Dila ingin nyamperin Putri. Ia pun terkena serempetan maut sampai Wisnu pun datang mengira ini semua ulah Putri. Hasil terjadilah kejar-kejaran, namun untungnya Putri berhasil sembunyi di balik pohon, apalah ini gue nggak tahu. Dan untungnya lagi Wisnu yang buta map gagal mengejar Putri yang tiba-tiba menghilang dari line. Aku harus cari tempat lain. Ya, cari tempat lain sembunyi bukannya ke kuburan juga, kids? Buset dah, map di daerah sana belum kebuka semua kah? Di sana Putri dengan barbarnya bersembunyi di makam emaknya yang udah menyatu dengan tanah. Sedangkan Bik Nina berusaha mencari Putri yang hilang sampai semalaman padahal udah dikasih tempat tinggal di rumahnya. Malam itu juga kondisi Nganjuk City tiba-tiba terguyur hujan deras. Tapi Putri alih-alih berteduh, dia malah tetap staycation di sana sampai menyebut nama kakaknya. Nah, di rumah kakaknya, ia pun punya firasat buruk sehingga pergi ke rumah Wisnu untuk mencari Putri. Namun saat sampai, Wisnu bilang kalau Putri udah menjadi gelandangan yang entah lagi staycation di mana, tapi yang pasti belum sampai ke Kamboja menjadi admin judol. Kala itu saat mencari Putri, Jingga pun bertemu dengan Bik Nina yang juga sama mencari keberadaan Putri. Sehingga saat kepikiran orang tuanya, Jingga pun jadi tahu di mana Putri berada sekarang karena memang Putri agak ekstrim orangnya semenjak suka menonton Mr. Tukul jalan-jalan. Dan saat disamperin ke kuburan ternyata benar dugaan Jingga, ia udah melihat Putri dalam keadaan tepar mengenaskan akibat diguyur hujan 12 jam nonstop akibat Putri tak mengerti arti dari kata berteduh. Goblok. Setelah dibawa ke rumah sakit, Jingga pun mengungkapkan kalau selama ini Wisnu lah dalang dibalik pengagikan orang tuanya sampai membuat dirinya mengyatim piatukan. Dimana ketika hendak melaporkan kelakuan Wisnu ke kantor Ladusing, tangan Putri pun menahan kakaknya agar Wisnu tak dilaporkan. Dan baru aja berbicara empat mata dengan kakaknya, nyawa Putri pun perlahan pudar menuju dunia lain karena saat dicek oleh Bu Dokter. Itu ngecek leher buat apaan bu? Putri bukan lagi kena gondongan. Lagian di rumah sakit masih aja pakai tangan ngecek orang wasted. Si Putri pun dinyatakan udah menyusul kedua orang tuanya yang sekarang sedang diinterview di surga bagaimana pengalaman ketika jadi manusia. Nah, keesokan harinya para warga pun mendatangi Wisnu di kebun untuk mengungkapkan kebegunalan Wisnu selama ini yang udah mendelit nyawa Nara dan istrinya. Namun Wisnu yang begitu santuy, ia pun langsung menjawab, Lagian gak ada juga tuh yang bisa penjarain saya. Inilah guys cerminan hukum di negeri Konoha. Di luar negeri orang kaya mah konternya hukum. Kalau di Konoha orang kaya temenan sama hukum. Cuaks. Dan tak berselang lama muncullah petir dan angin topan yang melanda kebun Wisnu. Tapi Wisnu tetap santuy. Anjas. Tapi beroja kesandung sebuah sayur doang, kini perut Wisnu tiba-tiba membesar seakan-akan dirinya hamil. Begitu juga dengan Dewi di rumahnya yang merasakan hal yang sama. Keesokan harinya saat di jalan mereka berdua pun mengeluh kesakitan saling membuncitkan perutnya. Bahkan saat sampai di rumah sakit sang dokter bilang kalau tubuh mereka sehat walafiat. Hasil dibawalah mereka ke seorang dukun, namun si dukun juga mengatakan hal yang sama. Nah, saat pulang mereka pun harus surungkat akibat tak kuasa menahan sakitnya. Yang ternyata ini adalah azab memakan uang milik orang lain sampai menyebabkan perut buncit yang kalau dibedah isinya full duit yang bukan miliknya. Pantesan koruptor banyak yang buncit. Apalagi Ladusing. Dan tak berselang lama datanglah Pak Ustadz yang menyuruh mereka tobat. Tapi Wisnu the King begundal tak mau tobat, melainkan cuman istrinya doang yang mau. Hasil hari itu juga Dewi pun datang ke rumah Jingga memberikan seluruh harta milik Jingga sekalian minta maaf. Bahkan Dewi juga datang ke makam Putri untuk minta maaf dan tak lama kemudian hasil dari pertobatannya dijawab secara instan. Karena perut Dewi tiba-tiba kurus menjadi langsing singset kembali, tak ada lemak yang menumpuk. Mana bisa gitu anjing? Azab apaan yang cepet banget hilangnya?
Mengetahui efek pertobatannya begitu mantap jiwa, kini Wisnu pun ditransfer ke makam Putri untuk minta maaf meski keegoisan Wisnu masih sama tak mau minta maaf. Disuruh minta maaf malah ngeden. Dan karena kebegundalannya yang begitu ekstrim, kini Wisnu pun tiba-tiba ambruk dan wasted tepat di makam Putri. Dikasih cobaan malah dicobain ya gini. Nah, singkat cerita, ketika pengdeliperian makam Wisnu ke neraka, di jalan mereka pun dicegat dengan petir dan mendung segelap peragos. Apalagi saat mereka tiba di pemakaman, liang lahat Wisnu tiba-tiba berubah menjadi lumpur berwarna choco chip sehingga membuat mereka kesusahan untuk menggalinya. Namun ketika Jingga mengatakan memaafkan dosa-dosa Wisnu, seperti biasa tanpa Bim Salabim Bima Sakti Bima Lampung yang kini menetap di Australia, akhirnya makam Wisnu bisa terbentuk dan mereka bisa mengubur Wisnu dalam-dalam. Dimana selang beberapa hari Wisnu dimakamkan, bau makamnya pun begitu menyengat membuat tenggorokan dan hidung ingin pindah alam, sehingga mendatangkan lagi 2 orang NPC yang menuntut agar makam Wisnu dipindahkan lebih VVIP yang kini makamnya dipindahkan ke tengah hutan, agar jauh dari pemukiman warga, sekalian untuk menyesuaikan judul dari film ini, yaitu Makam yang Berbau Busuk. Perasaan dari dulu para begundal mati makamnya kagak pernah harum dah. Sudahlah.